Hey, halo historian. Sini. Lihat nih. Yang ada di samping kalian ini adalah senapan mesin ringan asal Prancis. Bagi yang suka baca sejarah Perang Dunia Pertama ya khususnya, senapan mesin ini mendapati predikat sebagai senapan mesin terburuk. Tapi bagi para pemain game Battlefield 1, senapan mesin ini adalah senapan yang asik lah pokoknya buat dipakai ya. Kalian para pemain game Battlefield 1 ngerti lah maksudnya. Yaudah, sekarang ayo kita cari tahu ya, kenapa di dunia nyata senapan mesin ini mendapati predikat terburuk. Langsung aja yuk. Inilah dia, senapan mesin ringan asal Prancis. Namanya adalah Shosha. Oke. Pertama-tama dulu ya. Senapan mesin ini dirancang sejak tahun 1907 oleh seorang kolonel yang bernama Jacques Louis Henri Shosha dan dibantu oleh rekannya seorang pembuat senjata senior yang bernama Charles Hutte. Senjata rancangan mereka berdua ini dulunya dinamai sebagai senjata CS. Udah jelas lah ya, CS itu adalah inisial dari nama mereka berdua. Nah, setelah meletusnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, pasukan Perancis membutuhkan senapan mesin yang dapat mendukung pergerakan pasukan infanteri, baik untuk menyerang maupun untuk bertahan. Dapat dibawa dengan mudah, ringan, mobile, dan bisa dioperasikan secara individu. Karena senapan mesin CS ini dianggap cocok, maka seorang jenderal Prancis yang bernama Joseph Joffre memutuskan untuk memproduksinya secara massal, agar bisa langsung diadopsi oleh pasukan infanteri Prancis. Kemudian pada tahun 1915, pabrik Gladiator adalah pabrik yang ditunjuk untuk memproduksinya. Bulan Juni 1916, senjata ini resmi digunakan oleh Angkatan Bersenjata Prancis. Namanya pun berganti, dari CS menjadi Fusil Mitrailleur, ya pokoknya menjadi FM 1915 CSRG. CSRG itu singkatan dari Shosha, Hutte, Ribeyrolles, dan Gladiator. Ribeyrolles itu nama dari seorang manajer pabrik Gladiator, Paul Ribeyrolles. Ya sebenarnya inisial R ini antara penting nggak penting ya, tapi buat ngehormatin sang manajer, ya dimasukin aja lah. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu seperti apa sih spesifikasi dari senjata ini. Bobot bersih senjata ini kalau nggak termasuk peluru-pelurunya ya, kira-kira 9 kg. Kalau udah termasuk magazine beserta pelurunya bisa mencapai 10 kg. Untuk kategori senapan mesin ringan, nggak berat-berat banget ya. Lalu, panjang barelnya 47 cm. Kalau total panjang senjatanya dari ujung ke ujung, yaitu 1,143 meter. Bicara soal peluru yang digunakan, yaitu peluru yang biasa dipakai oleh senapan Prancis. Label kaliber 8x50 mm. Peluru-peluru ini ditempatkan pada sebuah magazine unik dengan bentuk melengkung setengah lingkaran. Satu magazine dapat menampung sebanyak 20 peluru. Oh iya, kenapa bentuk magazine senapan ini melengkung sampai setengah lingkaran? Saya jawab simpel aja ya. Coba sekarang kalian lihat ini. Ini adalah peluru label 8x50 mm. Peluru yang cukup besar. Perhatikan, bagian dinding casingnya itu miring. Kalau pelurunya ditumpuk lurus, tuh akan ada ruang kosong di antara tumpukan pelurunya. Bentuk magazinnya juga harus disesuaikan, jadi lurus panjang ke bawah. Nah, kalau pelurunya ditumpuk mengikuti bentuk dinding casingnya, tumpukan akan melengkung. Ruang kosong antar tumpukan peluru semakin terisi. Bentuk magazinnya menjadi lebih minimalis, nggak perlu sampai manjang ke bawah. Kira-kira ya kayak gitulah ya gampangnya ya. Moga-moga dari gambar visual tadi kalian jadi paham ya. Oke, lanjut. Bicara soal biaya produksi, Shosha merupakan salah satu senapan mesin ringan yang murah dari segi material dan bisa dengan cepat diproduksi oleh Prancis untuk diadopsi angkatan bersenjata mereka. Karena ukurannya yang tidak terlalu berat, maka Shosha cocok digunakan di berbagai medan pertempuran. Bisa digunakan sebagai senjata perorangan, bagus untuk mendukung serangan infanteri, bagus juga untuk menjadi senjata pertahanan di dalam parit. Kemudian, Shosha ini memiliki sistem selektor. S adalah safe mode, M adalah full auto, dan C adalah semi auto.
Rate of fire atau tingkat kecepatan memutahkan pelurunya nggak jelek-jelek amat sih. 240 peluru per menit. Kecepatan pelurunya 630 meter per detik. Jarak maksimal peluru mencapai 2000 meter dengan jarak efektif 200 meter. Well, not bad ya. Not bad, not bad. Nah, kalau soal kelemahan, yang pasti Shosha ini adalah senapan mesin yang hentakannya cukup keras. Jadi kalau nembak full auto, penggunanya akan sulit membidik dengan stabil. Terus karena hentakannya itu keras, maka sering membuat bipodnya kendor. Senjata ini cenderung lebih cocok untuk menembak secara semi-auto, seperti senapan serbu, daripada full auto seperti senapan mesin-mesin yang lain. Lalu Shosha membutuhkan perawatan ekstra agar selalu bersih dari lumpur dan debu, karena senjata ini mudah macet jika mekanismenya kotor. Terutama bagian magazine. Sangat terbuka, nggak tertutup. Besar kemungkinan peluru membawa masuk lumpur ke dalam badan senjata. Dan yang terakhir adalah, meski kecepatan tembak pelurunya itu rendah, tapi senjata ini cepat panas jika ditembakkan lebih dari 10 peluru. Jadi penggunanya harus pintar-pintarnya mengatur jeda saat menembak. Total senjata ini telah diproduksi sejak tahun 1915 hingga tahun 1922, sebanyak kurang lebih 262.000 unit. Selain Prancis, Belgia juga menggunakannya untuk melawan kependudukan Jerman pada musim semi tahun 1916. Jerman sebenarnya juga memakai senjata ini dari hasil rampasan untuk kebutuhan pasukan garis depan mereka. Itu sebelum Jerman mengembangkan senapan mesinnya sendiri ya, senapan mesin MG08 pada tahun 1917. Lalu pada tahun 1917, saat Amerika Serikat turut berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama, pasukan ekspedisi mereka tidak memiliki senapan mesin untuk mendukung operasi yang akan mereka jalankan di front barat. Maka mereka membeli dua jenis senapan mesin dari Prancis. Satu itu adalah Hotchkiss M1914 dan satu lagi adalah Shosha. Nah, karena sulitnya pengucapan Shosha bagi lidah orang Amerika, maka mereka menjuluki senapan mesin ini dengan yang lebih simpel, yaitu Shosho. Shosho itu bukannya kayak ekspresi ngusir ya, Shosho. Kalau di total sebenarnya ada lebih dari 21 negara yang juga turut menggunakan Shosha. Tapi saya nggak bisa sebut satu-satu. Ya, kalau misalnya kalian pengen lebih tahu, cari sendiri aja di Google. Terus selain Perang Dunia Pertama, Shosha juga masih digunakan di berbagai medan pertempuran yang lain. Seperti Perang Sipil Rusia, Perang Polandia Soviet, Perang Yunani Turki, Perang Sipil Spanyol, bahkan sampai Perang Dunia Kedua itu masih dipakai loh oleh Prancis saat menghadapi invasi Jerman. Yang terakhir, Shosha dipakai di Perang Arab Israel di tahun 1948 oleh pasukan Suriah. Ya, meskipun diberi predikat sebagai salah satu senapan mesin ringan yang buruk, selongsongnya itu katanya sering kejepit, kotor dikit macet, nggak bisa diandelin. Tapi buktinya banyak tuh negara yang pakai seperti yang tadi udah saya bicarain. Yang paling sering bilang Shosha itu senapan mesin ringan terburuk, ya negara ini. Karena setelah dikonversi dari yang awalnya peluru Lebel menjadi peluru Springfield, Shosha jadi sering macet. Pembuangan selongsong pelurunya sering kejepit. Simpelnya ya, senjata kalau pelurunya itu nggak kompatibel, ya jadinya performanya nggak maksimal. Padahal waktu dipakai sama Prancis dengan peluru Lebel, peluru yang memang sejak awal khusus untuk Shosha, aman-aman aja kok. Terus kalau soal sering macet karena kotor atau kena lumpur, ya itu hal biasa. Semua senjata di era tersebut juga pasti macet kalau kemasukan kotoran. Apalagi medannya kayak parit berlumpur basah becek. Tergantung sih bagaimana mereka merawatnya. Intinya Shosha bukan senapan mesin yang bagus. Merepotkan penggunanya, tapi dibutuhkan pada zamannya. Dan Shosha adalah senapan mesin ringan yang paling banyak diproduksi selama terjadinya Perang Dunia Pertama. Jadi itulah tadi sejarah senapan mesin ringan Shosha. Senapan mesin yang diberi predikat sebagai senapan mesin ringan terburuk. Bagi saya sih, seburuk-buruknya senjata api, kalau pelurunya itu kena sasaran, tetap aja mematikan. Baiklah kalau begitu, saya udahan dulu ya, mau tak-atik gudang. Kalau ada yang salah, ada yang kurang,
Nggak usah ragu-ragu, kalian perbaikin aja, kalian koreksi, dan tulis di kolom komentar, oke? Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Bye-bye. Kumis, main HP mulu lo. Bantuin dong.